Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayolah hadirun dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tuhfatul Kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan ridhanya sehingga kita senantiasa istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam tak lupa kita turunkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tak intinya berjuang demi tegaknya agama Allah dan kita mengenalnya agama Islam. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, semoga Allah senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memfotokan kita, dan wabil khusus Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai dan memberikan pertolongan kepada kita semuanya, dan juga mahat kita sehingga urusan kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami' hajatina jami'an sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Al-Hadits Ats-Tsamin. Hadis yang ke-8. Hurmatul muslim, mulianya seorang muslim. Haramnya atau mulianya seorang muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, juga orang tuanya Umar ibn Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita kemarin sudah membahas siapa Ibnu Umar itu. Orang yang dikatakan Sayyidah Aisyah, orang yang apa? Yang ittiba'an li athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu beliau salah satu riwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Ini Ibnu Umar. Ini sudah kita bahas kemarin panjang lebar di hadis yang ke-3. Rasulullah SAW bersabda, qala, beliau bersabda, umirtu, saya perintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat, an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
wa yuqimus shalah dan mendirikan salat, wa yu'tu az-zakah dan mendirikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila fa'alu mengerjakan mereka dzalika tersebut, asamu minni, maka akan terjaga mereka minni dariku, apanya, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum dan harta mereka, illa kecuali bihaqqil Islam, dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'aniul mufradati, makna-makna kosakata. Umirtu, ya, ay amarani Allah taala, yaitu memerintahkan kepadaku Allah taala. An-nas, nah di sini dipakai nas. Makanya bedanya kalau di dalam Al-Qur'an itu, kalau khitabul ahli Madinah dengan khitabul ahli Mekah, ayat yang turun kepada penduduk Mekah dan Madinah beda. Kalau penduduk Mekah, ya ayyuhan nas, kenapa? Mereka belum beriman. Tapi kalau di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, berarti mereka sudah beriman. Itu bedanya. Ya. Maka di sini dikatakan hum ubdatul awthani, mereka yang beribadah atau menyembah patung. Wal musyrikuna, dan orang-orang musyrik. Maka di sini dikatakan an-nas, yang mereka menyembah patung dan musyrik. Aswamu ay hafidhu wa mana'u, terjaga dan terlarang. Itu mereka terjaga, mereka juga terlarang. Haqqa al-islami ay al-iltizam bil huquqi wal wajibat, orang yang menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hisabuhum 'ala Allah, hisabun, hisab ma tukhfi, sesuatu yang dirahasiakan. Qulubahum, hati-hati mereka, 'ala Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang dirahasiakan dalam hatinya, itu hanya Allah yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Maksudnya bagaimana? Syarahnya. Laqad amara Allah taala, maka sungguh memerintahkan Allah taala kepada siapa? Sayyidina Muhammadan, kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyan syura al-islam, yaitu untuk menyebarkan Islam, fi makanin, di setiap tempat, bil kalimah at-tayyibati, dengan kalimat yang baik, wa da'wa al-hasanati, dan dakwah yang santun. Maka tidak pernah ditemukan di dalam dakwah Rasulullah SAW itu mencaci maki, tidak ada. Rasulullah senantiasa luar biasa, ya, dimaki-maki orang
orang Yahudi yang kita kenal dengan setiap paginya diberikan makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuapi oleh Rasulullah, diberikan makan oleh Rasulullah. Setiap pagi dia buta, setiap pagi menghina Nabi, Nabi menyuapi. Disuapi oleh Nabi, dikunyahkan dari mulutnya, disuapkan. Habis itu ketika dia disuap oleh Rasulullah SAW, dia mengatakan, saya benci kepada Muhammad, saya benci kepada Muhammad. Karena yang nyuapin itu Nabi. Nah, coba kira-kira sudah nyuapin kasih makan, ngomong kayak gitu, tempeleng ya. Buta tidak tahu. Baru ketika Nabi wafat, Nabi berpesan kepada Abu Bakar supaya diperhatikan itu. Nah, dikunyah oleh Abu Bakar, dikasihkan orang tadi itu karena nggak bisa ngunyah. Karena tadi mengatakan kunyahan yang biasanya beda. Ya. Mana yang biasanya sudah meninggal dunia? Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian apa? Orang itu kemudian masuk Islam. Nah, itu hatinya Nabi lembut sekali. Ditagih hutang di antara manusia seperti ini, sedang ada kajian. Zaid bin Sa'na datang, nagih hutang. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bukan enggak mengatakan Rasulullah, ya Muhammad, bukan orang Yahudi dia. Ketika berada di Madinah, sekarang waktunya kamu bayar hutang. Ya. Maka Nabi mengatakan kan belum jatuh tempo, masih seminggu lagi kalau nggak salah. Kemudian Zaid bin Sa'na mengatakan, saya tidak ingin ya keturunan Bani Hashim banyak menumpuk-numpuk hutang. Kemudian Nabi terdiam. Umar di depannya, Umar di depan Nabi. Langsung mau berdiri, ya Rasulullah, sa'aqtuluh, ya saya bunuh saja. Kurang ajar, nggak punya adab. Nabi sabar. Sampai kemudian ketika Umar bilang gitu, yang nagih hutang itu gemetar kakinya. Zaid bin Sa'na gemetar. Nah, suara Umar menggelegar. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Ya Umar, saya minta tolong hutang saya dibayari dulu. Nanti kita selesaikan. Tolong ceraikan cerai baik-baik. Udah Umar membereskan itu, dibawa oleh Zaid bin Sa'na, ditanya, kamu kenapa ingin mempermalukan Rasulullah SAW di depan umum? Saya hanya ingin memberikan atau menguji apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, bahwasanya Nabi terakhir itu lebih cepat pemaafnya dibandingkan marahnya. Dan saya menyaksikan itu, saya menyaksikan itu, bahwasanya Muhammad SAW itu orangnya lembut, lebih cepat maafnya dibandingkan marahnya. Apa yang terjadi? Zaid bin Sa'na kemudian masuk Islam. Nah, itu ya. Jadi Nabi itu selembut-lembutnya orangnya. Dilempari kotoran, dilempari batu, ya, berdarah, sampai yang emosi bukan hanya manusia, malaikat ikut emosi. Malaikat ikut emosi. Ya Muhammad, kalau kau ingin bunuh minta lempar ke mereka. Nabi mengatakan jangan. Innahum qaumun la yu'minun. Mereka orang-orang yang tidak beriman, dan mereka innahum qaumun la ya'lamun, dan mereka juga orang-orang tidak mengetahui. Biarkan saja mereka. Coba kalau kita dilempar, ya, langsunglah telepon kawan. Ayolah kita sekarang ya. Nabi tidak, itu saking ya, lembutnya Nabi. Dilempar kotoran, yang bersihkan kotoran itu anaknya. Ad-da'wa bil hasan. Maka Nabi hatinya lembut. Ya. Fa idza aslama nas, maka apabila seorang itu sudah Islam, amarahum bima kallafahumullahu ta'ala, maka apa? Diperintahkan kepada mereka bima kallafahumullahu ta'ala, terhadap apa yang sudah dibebankan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama jelas bisyahadati, yaitu dengan syahadat. Artinya di sini adalah dengan apa? Kafir harbi, bukan kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah orang yang nyata-nyata memerangi kita. Nah, itu boleh perang. Jadi Nabi perang mulai awal sampai akhir tidak pernah umat Islam yang memulai, tapi orang yang dari luar yang memulai.
Jadi Nabi itu mempertahankan diri. Tapi ketika banyak peperangan menang, banyak akhirnya orang masuk Islam. Kalau kafir dhimmi tidak boleh. Kafir dhimmi itu orang yang tidak menyerang kita, dan itu harus dilindungi, mereka untuk syahadat. Maka banyaknya dulu orang-orang masuk Islam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa iqamus shalah, mendirikan salat. Kenapa mendirikan salat ini penting? Dikatakan al-farqu, ya, perbedaan antara al-Islam wal kufur, antara Islam dan kafir adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Bedanya orang kafir dengan orang Islam itu adalah meninggalkan salat. Maka kalau dalam mazhab Hambali itu, orang yang meninggalkan salat halal darahnya. Keras kan. Ini dalam mazhab Hambali. Kalau dia mengingkari, ya. Tapi kalau jumhur mayoritas ulama mengatakan selama dia tidak mengingkari, kalau nggak sholat dia, selama dia tidak mengingkari, ya, itu tidak apa-apa. Ya, ditunggu sampai dia taubat. Nah, gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau satu kampung sepakat tidak mendirikan sholat jamaah, sepakat, dan meyakini sholat itu tidak wajib misalnya, maka boleh dibakar rumahnya. Maka yang sholat itu penting sekali. Ya. Tapi kalau sudah ada yang sholat, maka sudah sholat berjamaah di masjid misalnya sudah menggugurkan itu. Ya, sudah menggugurkan. Maka ini pentingnya sholat. Ya. Terlebih lagi sholat berjamaah. Nah, ini yang membedakan orang kafir dengan kita. Makanya sholat dijadikan acuan di sini. Ya. Wa ita'iz zakah, dan kemudian menunaikan zakat. Perihal ini dulu dihadapi paling susah itu ketika zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Nabi wafat, kan Nabi wafat itu nggak ada yang percaya. Makanya Nabi mengatakan di pidato yang terakhirnya, siapa yang menyembah Muhammad akan meninggal. Ya. Tapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah selamanya hidup. Nah, itu ditegaskan oleh Nabi. Jadi sebelum wafat ditegaskan oleh Nabi. Maka tatkala Nabi meninggal, yang paling syok memang itu adalah Umar bin Khattab. Dikatakan man qala Muhammadun qad mat sa'aqtuluh. Siapa yang mengatakan Muhammad itu wafat, saya akan bunuh dia. Ini pukulan. Akhirnya banyak di situ orang goyang imannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, goyang imannya, akhirnya banyak yang riddah. Akhirnya terjadilah yang disebut namanya perang Yamamah. Ada yang ngaku jadi nabi, ada yang tidak mau sholat lagi, ada yang tidak mau zakat lagi. Ini banyak. Salah satu yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah yang tukang bohong. Sampai bikin surat, ya, surat tandingan, tidak bisa. Ya. Maka di perang Yamamah itu akhirnya apa? Banyak sekali para penghafal Quran meninggal dunia. Ya, untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah sekitar 70.000 syuhada para penghafal Quran. Ya. Ini sangat pukulan yang luar biasa. Ya. Di kita ini andai kata kalau semuanya itu, ya, sholat, terutama sholat, ya, menjaga sholat berjamaah itu penting, terutama juga zakat. Ada yang mengatakan kalau di negara kita ini, kalau zakatnya dikelola dengan baik, maka tidak ada yang kekurangan. Pengelolaan zakat terbaik itu adalah Sudan, pengelolaan terbaik. Tapi kenapa kok bisa belum tuntas di Sudan? Karena orang miskinnya lebih banyak dibandingkan orang kaya. 1:1.
Makanya beberapa kali Basnas kita itu ke sana. Ya. Dan banyak sekali ada di sana pengelola zakat itu ngasih pelatihan ke sini. Makanya di Sudan itu ada sekolah setahun tentang masalah pengelolaan zakat. Bagaimana cara pengelolaan zakat yang baik. Ya. Was-saumi Ramadhan, dan puasa Ramadan. Dan berpuasa Ramadan. Ini bedanya kita dengan orang non-muslim, yaitu dengan berpuasa. Kemarin ada pertanyaan, apakah kalau istri itu hamil boleh bayar fidyah? Tidak boleh. Orang yang boleh bayar fidyah itu langsung hanya ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sakit tidak kunjung sembuh. Nah, itu boleh langsung bayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang pekerja berat. Jadi kalau kerjaannya berat, seperti tukang bangunan, seperti tukang batu, seperti tukang nambang. Nggak ada pekerjaan lain kecuali itu, misalnya hanya itu terus pekerjaannya, maka itu dia boleh tidak berpuasa. Yang ketiga yang boleh langsung itu Syekh Al-Kabir, orang yang sudah sepuh, yang uzur, itu boleh. Tapi kalau misalnya orang berpuasa, orang yang hamil misalnya, kalau yang dikhawatirkan itu adalah ibu dan anaknya, maka dia tetap wajib qadha, tidak perlu berfidyah. Kalau yang dikhawatirkan cuma emaknya saja, maka dia bayar qadha dan berfidyah. Kalau yang dikhawatirkan bayinya saja, maka dia hanya bayar qadha saja. Dia bukan hanya fidyah. Bagaimana habis lahiran kemudian nyusui kan 2 tahun dia. Biasanya kalau nyusui itu apalagi anak laki-laki, itu energinya terkuras. Kalau dia menyusui maka boleh, kata para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh ditunda sampai kosong nanti lagi. Jadi Islam ini mudah. Ya. Tapi jangan mudah meremehkan hukum. Wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah liman istata'a, bagi mereka yang mampu, ilaihi, atasnya, sabila, jalannya. Wal bu'du amma harramallah, dan menjauhi dari apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya ketika orang haji dan umrah itu ada di perbatasan itu, kawasan ini hanya diperbolehkan untuk orang-orang Islam, tidak boleh orang non muslim itu masuk. Ya, itu yang membedakan. Maka di sini dikatakan umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan memerangi manusia sampai dia bersyahadat. Ini artinya apa? Di sini untuk membedakan mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Kemudian menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya nanti ada di dalam bab haji itu bagaimana hukumnya orang haji memakai uang yang haram. Maka dikatakan ada hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, di setiap tempat dia menempati, setiap tempat dia melaksanakan manasik haji, didoakan dari langit, ya Allah, ini orang memakai makan haram, tolong dia diazab, tolong dia disiksa, terus kayak gitu. Itu kalau memakai yang haram, maka jauhi sesuatu yang haram. Ya.
Karena sesuatu yang haram kalau sudah masuk bercampur dengan darah, ini nanti menjadi sebuah karakter, itu yang berbahaya. Apalagi kepada anak-anak kita. Maka harus dijaga betul. Ya, makanan anak kita harus dijaga. Makanan keluarga kita harus dijaga. Nah, kalau ada uang-uang yang misalnya tidak jelas, maka kita sisihkan atau kalau perlu langsung kita sedekahkan. Ya, jangan sampai apa masuk ke tubuh kita ini barang-barang yang tidak jelas. Kemudian wa ta'atul amri, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat semampu kita. Ya. Ittaqullaha manistata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti sesuai dengan kemampuan itu ya saya mampunya cuma segini ibadah saya. Jadi dia meremehkan. Artinya berupaya semaksimal mungkin. Ya. Kalau tidak bisa lebih dari itu ya sudah. Ya. Makanya kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh, minimal kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri untuk bertaubat ya dengan orang-orang yang berbuat dosa. Berupaya senantiasa memperbaiki diri kita. Wal bu'du 'anil muharramat, dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, nanti banyak di sekitar kita ini kadang-kadang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza iltazama al-muslimu, dan apabila seseorang itu sudah mantap Islamnya, bidzalik faqad hafidha nafsahu wa malu. Maka kalau sudah itu dilakukan semuanya, maka dijaga jiwanya dan hartanya. Apalagi Ramadan kayak gini, ini makanya mungkin hikmah corona, nggak banyak keluar, mata kita nggak banyak maksiat. Coba kalau keluar ramai orang suri, nah, ya, apalagi jalan-jalan ke mall, ya, jadi maksiat. Jadi orang kalau sudah melaksanakan ini, melakukan syahadat, puasa, haji, ya, maka dijaga dirinya dan hartanya. Artinya tidak boleh dijarah. Wa idza tadhahara bil Islam, dan kemudian apabila dia menampakkan keislamannya, wa akhfa fi qalbi al kufr, kemudian menyembunyikan dalam hatinya kekufuran, fahuwa munafiq, dia adalah orang munafik. Seperti dulu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kalau dengan Nabi, dengan para sahabat mengatakan apa? Saya beriman kepada kamu. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka di hadapan orang kafir, dia mengatakan itu Abu Bakar, itu Umar, itu Ali, itu orang-orang bodoh. Mereka menyembah yang tidak jelas. Tapi giliran mereka berjumpa dengan Ali, berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Umar, ya Abu Bakar engkau orang alim, engkau Masya Allah. Begitu dengan Umar, begitu dengan Ali, mereka memuji. Makanya Nabi mengatakan, kenapa saya tidak bunuh orang munafik? Ya, Nabi mengatakan dalam hadisnya, inni akhafu bi anna Muhammadan, saya takut nanti bahwasanya saya, kata Nabi Muhammad SAW, akan dicatat dalam sejarah, karena orang munafik ini kan nggak jelas ini. Namanya orang munafik, dan itu masih sahabat Nabi. Dikhawatirkan ada sejarah nanti yang tercatat tidak baik, bahwasanya Muhammad itu membunuh sahabatnya. Itu yang dihindari. Ini ada dalam tafsir Al-Munir, sebuah bahasa Suhaili. Ya. Makanya seorang munafik ini musuh dalam selimut. Nah, tapi ingat, kita tidak boleh kemudian mudah juga menuduh orang munafik. Nanti pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih berbahaya, kadang-kadang lebih berbahaya musuh yang nyata. Makanya ada satu sebuah ungkapan Imam Hanafi mengatakan
azuwun dakiyun, musuh yang cerdas itu lebih baik dibandingkan kawan yang bodoh. Kenapa? Karena kalau musuh itu pinter, kita semakin berpikir otak kita itu. Semakin berpikir bagaimana mengelabuinya kan gitu kan. Nah, tapi kalau kawan yang bodoh ini kan, kadang-kadang nggak nyambung apa yang kita sampaikan. Jadi makanya musuh yang cerdas itu lebih baik dibandingkan kawan yang bodoh. Kenapa? Karena kita selalu berpikir untuk strategis. Dia munafik. Hisabu ala Allah Ta'ala, maka hisabnya dari Allah Ta'ala. Maka dikatakan fa nahnu laka al-zahir, maka bagi kita menghukum yang zahir saja. Allahu yatawalla as-sarair, dan Allah lah yang menghukum yang apa? Yang sir, yang tidak tahu kita ini. Ya, karena ketakwaan itu ada di mana? Dalam hati. Keimanan dalam hati. At-taqwa hahuna. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, Nabi menunjuk takwa dalam hati, takwa dalam hati, takwa dalam hati. Iman juga dalam hati, kita tidak tahu. Ya. Fa idza muni'a al-muslimu, maka apabila dilarang seorang muslim min nasriddin, yaitu untuk menyebarkan agama. Ya, kita ini di negara Indonesia ini sangat nyaman sekali di kita. Kalau di luar negeri diawasi, ya, di luar negeri diawasi, harus izin dulu. Ya. Kita ceramah di Malaysia itu harus tahu. Kita ini sebelum ceramah ke Malaysia ini, saya ceramah umum di masjid, harus ngirim biografi dulu, dicek dulu ahli sunnah apa tidak, baru boleh ceramah. Kalau di kita dari mana baik, mudah sekali ceramah. Ya. Di Mesir juga sama, kita kumpul-kumpul kemudian tidak jelas, ketahuan mabahis, tangkap. Ya, di Sudan agak enak juga di Sudan. Ya. Di Saudi apalagi, Saudi ceramah gini di emperan masjid, jadi harus agak ke belakang dikit. Kalau kita di depan itu kadang-kadang ngapain kumpul-kumpul di sini, dibubarin oleh penjaga itu. Ya, maka yang paling nikmat itu sebenarnya di Indonesia. Paling nikmat di Indonesia. Ya. Kemudian apa? Au iqamis shalah. Atau untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Ya, ada orang sholat dilarang, misalnya. Ya, berbeda kalau kasus sekarang. Kalau kasus sekarang ini kan karena corona. Ya. Dan maksudnya di sini adalah apa? Orang misalnya mau sholat dihalang-halangi untuk sholat. Au ada zakah, atau dihalang-halangi untuk bayar zakat. Maka haribu a'da'ahum, maka boleh itu diperangi musuh-musuh mereka. Hatta ya'udu, sampai mereka kembali ila dinillahi al-haq, kepada agama yang benar. Maka kemarin bermunculan nabi-nabi baru mengatakan tidak perlu lagi zakat, tidak perlu lagi sholat, cukup bayar kepada saya sekian juta, selesai. Nah, insya Allah dapat tiket masuk surga. Nah, dan itu ramai pengikutnya, Ini kan aneh. Ya, jadi kalau kayak gitu itu apa? Kayak gitu itu harus ditangkap. Waqad nassa al-hadisu, dan teks hadis ini ala sholati waz zakah, terhadap sholat dan zakat. Ini kan diulang sampai 3 kali hadis ini. Idharan, yaitu secara zahir, li'azmi, karena mulianya hataini al-ibadatain, karena mulianya dua ibadah ini. Ya, sholat itu penting. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah,
ayu ibadatin afdal ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama? Nabi yang mengatakan, kenapa ini sholat? Nabi mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat awal waktu. Itu sholat ya, ibadah yang paling utama, sholat awal waktu. Nah kalau sholat jangan ditunda-tunda. Ya. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua adalah birrul walidain, yaitu taat kepada orang tua. Kenapa disebut birrul walidain? Ya, tidak husnul walidain atau husnul walidain. Kata bir menurut para ulama lughah itu, bir itu kebaikan yang tidak dicampur dengan dosa. Itu namanya bir. Makanya birrul walidain. Ya. Haji yang mabrur, bukan haji yang apa namanya, misalnya yang haji yang apa namanya, dengan selain kata mabrur atau kata bir. Ya. Karena bir menurut para ulama, terutama Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan apa? Sesuatu perbuatan yang tidak tercampur dengan dosa. Maka saya pernah diceritain oleh Kiai Karim, itu beliau mengatakan, dulu sebelum saya menjaga sholat itu katanya, sholat di al-waktu kata beliau, alangkah susahnya gitu. Ini saya ceritakan karena saya sudah diperbolehkan oleh beliau menceritakan. Suatu ketika saya sowan ke salah satu kiai di Kiai Umar kalau nggak salah. Jadi beliau cerita, dulu ada orang, beliau juga sowan ke mana? Ke Bandung. Ada orang jualan, ya. Jualan dari Bandung ke pasar 16 di Palembang. Nah, ini bawa barang banyak, izin ditinggal kencing. Ketika tinggal kencing, barang itu hilang. Karena dulu kan masih rawan. Ya. Maka kemudian apa? Pulang itu takut. Takut dimarahin istri karena nggak bawa uang. Karena kalau istrinya marah itu semuanya itu melayang. Ya, bukan hanya ini, kompor pun melayang. Maka takut. Nah, bagusnya ingat ngambil air wudhu sholat. Ingat orang ini kemudian ke Salatiga. Habis ke Salatiga diarahkan ke Kiai Bahri namanya. Kiai Bahri orang alim. Ada beberapa karya beliau. Sekarang lagi ditulis oleh beberapa kawan-kawan di Palembang. Ada karya beliau. Jadi sama Kiai tadi diarahkan ke Kiai Bahri. Terus kemudian diarahkan lagi ke Kiai Umar. Jadi ngadulah, Pak Kiai, saya ini dari jauh mau dagangan saya diambil orang. Amalannya apa? Kiai? Sholat di awal waktu doa. Terus Kiai, saya ini mau pulang takut sama istri kan. Istri marah, nggak bawa. Apa amalannya Kiai? Sholat awal waktu doa. Tanya lagi, saya ini hutangnya banyak Pak Kiai. Hutang banyak, apalagi ini barang hilang. Saya takut nanti juga dimarahi. Sholat di awal waktu kemudian doa. Yang terakhir Kiai, ini heran orang semua waktu terus doa. Saya ada amanah dari orang tua untuk bikin pesantren, tapi suruh bikin masjid dulu. Amalannya apa? Sholat di awal waktu doa. Udah itu aja. Nah, pulang lah itu. Pulang katanya. Nah, sebelum sampai rumah azan. Kalau nggak salah azan sholat asar. Ingat pesan dia tadi.
sholat beliau doa, ya Rabb, doa dia. Nah, sampailah di rumah, singkat cerita sampailah di rumah, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, yang isinya biasanya ini nanya macam-macam enggak? Oh, assalamualaikum. Alhamdulillah, bawa pulang. Nah, ini hasilnya. Dikasih teh, kasih minum dulu. Biasanya enggak, setor uang dulu baru kasih teh. Akhirnya kemudian suaminya dengan pelan-pelan mengatakan apa? Mohon maaf. Barang bapak hilang. Dicuri orang. Biasanya itu langsung, "Wah, enggak bawa duit kamu." Nah, dilempar ke pakai piring. Ini enggak. Sudah, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lembut jadi hati istrinya itu, subhanallah. Lembut hati. Sudah ikhlaskan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Akhirnya kemudian apa? Mau nemuin orang yang memberi barang itu, yang hutang itu. Sudah, akhirnya besoknya ke rumah. Zuhur, ingat sholat di al-waktu doh. Bisa enggak? Ya. Akhirnya kemudian beliau sholat, doa ke tempatnya orang yang menghutangi itu. Sampai di sana kemudian apa? Dibilang, mohon maaf, kok saya ini dicuri orang barang saya, belum bisa ngasih uang sekarang itu. Apa yang terjadi? Mana notanya? Notanya mana? Dicoret notanya, disobek. Hutang kamu lunas. Hutang kamu lunas. Udah nggak usah dibikin lagi, hutang kamu lunas. Ngambillah barang lain tahu. Karena dia jujur, kan? Orangnya jujur. Nah, kemudian waktu itu bapak itu punya akinya bagus. Diliriklah itu, kok cincin kamu bagus katanya. Boleh nggak saya beli gitu. Jangan harta saya satu-satunya, saya beli. Qadarullah itu hatinya senang sekali dengan cincin itu. Maksa gini, saya ini ada amanah dari orang tua untuk bikin masjid, tapi nggak punya duit, bagaimana? Sudah, cincin kamu mana? Nanti sebelum kamu sampai rumah sudah datang bata di sana, semen di sana untuk bangun masjid. Nah, udah dikasih cincinnya itu. Sebelum sampai di rumah sudah ada itu batanya dan semennya. Masya Allah kan. Itu kadang-kadang sholat di al-waktu. Nah, sekarang ini jadilah pesantren Al-Ittifaq di Jawa Barat. Ya. Jadi orang kampungnya dulu, satu kampung ini susah diajak sholat ke masjid. Sekarang satu kampung kalau adzan berhenti semuanya sholat di masjid. Sekarang ini lahan beliau itu sawahnya jadi distributor sayuran hampir di seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan keluar Jawa Barat. Itu gara-gara sholat di al-waktu dan menjaganya, berdoa. Nah, itu awalnya itu. Jadi pesantren sekarang pesantren Al-Ittifaq. Banyak orang studi banding ke sana. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ke sana. Ini kisah nyata ini, bukan kisah buatan, kisah nyata. Saya diceritain langsung oleh orang tua. Ya, itu pentingnya sholat di awal waktu. Makanya insya Allah kalau kita menjaga, tadi saya juga sampaikan, menjaga hak Allah, mendahulukan hak Allah, Allah juga akan mendahulukan hak kita. Ya, jangan khawatir. Ya, logikanya ada orang itu semangat, ada orang ikut kita semangat dia. Kita senang apa tidak? Senang. Begitu kan Allah Subhanahu wa taala, hambanya itu semangat dalam beribadah, maka juga akan senang. Tanbihun, catatan penting. Hunaka farqun baina uqatil wa uqtul. Di situ ada perbedaan uqatil dan uqtul. Fa uqatilu tadullu ala tafa'ul wa ta'amul. Uqatil itu menunjukkan ala tafa'ul, yaitu apa? Reaksi, wa ta'amul, dan berinteraksi. Ka'annahu yaqul uqatilu man yuqatiluni. Saya akan memerangi orang yang memerangi saya. Jadi dia tidak akan bereaksi kecuali orang dulu yang bereaksi.
yuqatil. Amma law kana al-ghard al-qatl faqat, wawunya dibuang gitu. Amma adapun law kana al-ghardu al-qatl, al-ghardu al-qatla faqat, andai kata itu tujuannya hanya membunuh saja, laqala, maka akan dikatakan amartu an aqtula, saya memerintahkan untuk membunuh. Jadi bukan pakai aktul di sini, aktulu, ya. Tapi pakai apa? Uqatil. Atau pakai apa? An uktul, amartu an uktul, yaitu untuk membunuh, bukan pakai uqatil. Tapi kalau uqatil itu menunjukkan apa? Reaksi jika ada orang memulai. Faidahnya lam yarud anna ghazawata wahidah, maka tidaklah ditemukan anna ghazawatan wahidatan, satu peperangan pun, min 27 ghazwatan, dari 27 fi asrin nubuwati, pada masa kenabian, kanat, itu sebabnya karena apa? I'tidaan au aduwanan, itu karena penyebabnya adalah permusuhan, tidak ada. Mulai perang Badar itu orang kafir dulu yang memulai. Perang Uhud, sebelum perang Uhud, perang Bani Qainuqa, orang kafir dulu yang memulai. Perang Uhud, orang kafir. Perang Khaybar, perang yang lain, perang Khandaq dan lain sebagainya, semua orang kafir yang dahulu. Ya. Bal at-tarikh, akan tetapi sejarah menunjukkan, yashhadu, menyaksikan, annaha, sesungguhnya peperangan itu kana difa'an, itu adalah apa? Difa'an, menjaga, ani nafsi, terhadap diri, wa din, dan agama. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Wujubu nashril Islam, wajib menyebarkan Islam, wa da'wah, wujub nasrul Islam wa da'watu ila Allah, dan mendakwakan kepada Allah, fi kulli makanin, di setiap tempat. Al-iltizam bil wajibat wal huquq, ya, harus menjalankan kewajiban dan hak-hak. Jangan hanya menuntut hak tapi tidak mau menjalankan kewajiban. Yang ketiga, ahamiyatu iqamah sya'airil Islam, pentingnya atau urgensi dalam menegakkan syiar-syiar Islam. Dima'ul muslimin, darahnya orang Islam, wa amwalihim, dan harta mereka, mahfudhatun, itu terjaga. Yuhasibul insanu fid dunya, hisabnya manusia di dunia, ala ma zahara minhu, terhadap apa yang nampak darinya. Atau prasangka orang di dunia itu, ya, kita akan nengok orang itu dari zahirnya, karena kita tidak bisa melihat batinnya. Amma ma akhfa, adapun yang tersembunyi, fawwahu, maka Allah lah, wahdahu, yang esa, Allah sendiri atau Allah yang esa lah, huwallazi, maka Allah lah yang yuhasibu alaihi, yang menghisabnya sendiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya.
dan kita jadikan hamba-hamba yang istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan hadis yang ke-7 dan paginya kita hadis yang ke-9, paginya kita hadis yang ke-10. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa bilal husna bi hurmatihi fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hatim al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatim. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hatim al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatim. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hatim al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ya Allah arnil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa habbib 'alaina an-nas. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal-hazan, na'udzu bika min al-'ajzi wal-kasal, na'udzu bika min al-jubni wal-bukhli, na'udzu bika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah yassir lana umurana, yassir lana umurana ya Rabbi, yassir lana umurana fi ba'd al-'arifin, yassir lana umurana fi hifdhil Qur'an wa hamil Qur'an wa fahmi wa ahlihi wa amali wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ya Rabbi, yassir lana umurana ya Rabbi, yassir lana umurana fi ba'd al-'arifin, yassir lana umurana fi talabi wa 'ilmi syar'i wa hifdhi wa amali wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ya Rabbi, yassir lana umurana ya Rabbi, yassir lana umurana fi ba'd al-'arifin, yassir lana umurana ya Rabbi في توسيع هذا المع البر في برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا واهلنا من العلم والخير وان القران والسنه تجعلنا يوم نسال انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ربنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا بالخيرات قربنا بالسيئات بعدنا. اللهم يا واجعلنا من المخلصين المحسنين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين. اللهم يا الله ثبتنا بقول ثابت. اللهم ثبتنا بقول ثابت. اللهم ثبتنا بقول ثابت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.